Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 217. Albert tak terima dengan ucapan Galen, dia hendak meninju lagi rahang Galen tapi Brianna menarik Albert menjauh. Udah, ayo pergi. Brianna menarik paksa Albert. Albert menyerah, dia patuh saat diseret Brianna menuju mobilnya. Di dalam mobil Albert tidak menanggapi Brianna, dia menunduk menggenggam tangannya dan meringis kesakitan. "Kamu kenapa?" tanya Brianna. "Au, tanganku sakit sekali. Rasanya jari-jariku kebas," sahut Albert masih mengelus-elus tangannya yang tadi dipakai meninju Galen. Brianna melongo seraya mengerjap-nerjapkan matanya. "Mulai besok aku tiap hari belajar taekwondo, biar bisa jagain kamu," ucap Albert. "Ya sudah, ganti posisi. Biar aku yang menyetir," ucap Brianna. Lalu mereka berganti posisi tapi sebelumnya Albert membuka jaket lalu menutupi bagian atas tubuh Brianna dengan jaketnya. Perasaan hangat menjalar di hati Brianna. "Jangan pakai baju seperti ini lagi, dingin," ucap Albert lembut. Brianna tiba-tiba ingin pingsan saja di pelukan Albert. Mukul rahang orang aja sampai kebas-kebas itu tangan. "Lemah banget," cebik Brianna seraya menstarter mobil. Albert hanya bisa tersipu malu seraya terus mengelus jemarinya. Dia malu tampak lemah di mata Brianna. Maka tekadnya semakin bulat untuk belajar ilmu bela diri di Bacesam Bodyguard keluarga Dharmawangsa. "Nggak bisa bela diri kenapa sok-sokan ngasih bogeman tadi?" tanya Brianna lagi. "Aku nggak rela kamu berpelukan dengan teman kampusmu itu," sahut Albert. Ralat. "Siapa yang berpelukan?" "Jadi gini ceritanya, aku dipaksa clubbing sama Valerie. Padahal aku nggak mau." "Kenapa nggak mau? Bukannya kamu bilang senang sekali mendengar musik yang menghentak-hentak?" potong Albert cepat. "Karena kamu nggak suka diskotik," jawab Brianna tak kalah cepat. Albert mengernyit dengan jawaban Brianna. "Hubungannya denganku. Kalau kita menyukai seseorang, kita akan mencoba menyukai pula apa yang orang itu suka. Tapi bila orang itu tidak suka dengan apa yang kita lakukan karena menurutnya tidak bagus, kita juga akan berubah mengikuti ketidaksukaan orang itu. Tadi di diskotik aku pulang duluan karena kepikiran kamu," jelas Brianna. "Tahu-tahu Galen narik aku dan aku yang nggak fokus jadi limbung. Aku memang tidak suka tempat tadi, bising dan berisik nggak jelas." Melebihi kerasnya. Acara musik dangdutan di pernikahan. Dangdutan di pernikahan. Gimana itu konsepnya? Brianna mengernyit. "Dulu lagi SMU aku pernah main ke rumah kawan, tetangganya gelar hajatan pernikahan, ada dangdutan." Suaranya sungguh memekakkan telinga. "Tadi di diskotik, musik dance-nya enggak cocok dengan telingaku. Banyak perempuan berpakaian seksi menari meliuk-liuk tak tentu arah, belum lagi aroma aneh entah aroma apa itu tadi di sana dan aku melihatmu bersama Valerie. Tapi rasa mualku tak tertahankan dan aku muntah," tutur Albert bernada curhatan yang sedikit memelas di dua kalimat terakhir. Brianna terbahak. "Muntah? Hei tunggu, kenapa kamu bisa masuk sana? Memangnya punya kartu anggota?" "Aku sogok dua lelaki penjaga pintu masuknya," jawab Albert. "Ya Tuhan, berapa?" Brianna tertawa geli. 1 juta berdua. Tapi baru masuk aku malah keluar lagi, tak tahan. Aku yang aneh apa? Memang mereka yang aneh, sih. Kenapa kalian menyukai tempat bising seperti itu? Banyak orang teler juga di sana." Albert keheranan. "Nggak usah heran, beda kepala, beda selera, beda keinginan, beda hobi, dan beda tujuan hidup serta beda pandangan, beda pula mengekspresikan sesuatu. Beda apa lagi, ya?" "Ya terserah, tapi aku tak mau lagi masuk ke tempat tadi."
Pusing kepalaku, ringis Albert. Lagian kenapa masuk? Tahu dari mana aku ada di sana? Tanya Brianna. Tahu dari Kak Daniel. Aku khawatir karena kamu tak menghubungiku padahal kamu sudah janji. Jadi aku mencarimu. Saat ku tahu kamu pergi clubbing, aku semakin khawatir. Karena ku tahu kamu pakai baju seksi. Kenapa kamu khawatir aku pakai baju seksi? Tanya Brianna. Takut diganggu lelaki iseng, jawab Albert pelan. Meliot hati Neng, abang. Brianna mengelus pipi Albert. Albert seketika merinding. Sentuhan Brianna membekukan seluruh persendian tubuhnya. Untuk sesaat. Sayang, kenapa? Tanya Brianna meniup wajah Albert yang terpaku. Negak apa-apa. Albert menggeleng. Sentuhan tangan Brianna terasa lebih halus dari pipi bayi si kembarnya Dora. Albert melirik ke arah Brianna. Memperhatikan pipinya. Apa pipinya lebih halus dari si kembar? Batin Albert. Mau kiss pipi aku? Iya. Todong Brianna. Seketika Albert tersedak. Untung saja di mobil selalu tersedia air mineral. Dia menenggak air mineral dalam botol hingga tandas. Brianna semakin mengikik geli. Dia sangat menyukai Albert yang masih kaku, lugu serta original. Kamu tahu kan bayi kembar Isadora? Tanya Albert mengalihkan pembicaraan. Brianna mengangguk. Lucu, gemes lihatnya. Kenapa dengan mereka? Om mau punya anak kembar juga dari aku. Albert rupanya selalu salah bicara. Itu, pipi mereka super cubi, aku suka. Ngelus-ngelus pipi mereka. Pipi anak kecil halus, ya, jawab Albert lugu. Pipi aku juga halus, kok. Ujar Brianna lagi. Albert memejam. Kenapa gadis di sebelahnya selalu saja membuatnya mati gaya dengan celetukan-celetukannya? Kita mau kemana? Tanya Brianna lagi. Ke apartemenmu lah. Kirain check-in, kiki Brianna. Oke aku serius. Apa pendapatmu tentangku? Yang malam ini nongki cantik di tempat tadi. Memang gak ada tempat lain buat hangout selain clubbing. Albert balik bertanya. Brianna mengedikkan bahu. Ya kamu tetap boleh ke tempat tadi asal bajumu tertutup, sahut Albert. Pakai gamis gitu. Kenapa masih bolehin aku ke diskotik? Itu hobimu. Kenapa nggak dilarang? Kamu maunya dilarang olehku? Tanya Albert. Aku maunya dihalalin. Brianna berucap kalem. Albert tersedak lagi tapi kali ini dia bisa menahannya. Kapan kamu siap aku halalin? Albert bertanya pelan, kaku dan dengan pandangan lurus ke depan. Are you serious with me? Nggak gini juga ngelamar anak gadis orang, duh. Mana cincin lamarannya coba? Ayo, kita ke toko perhiasan sekarang. Ajak Albert. Tutup, Masya Allah. Ini jam berapa? Brianna pening. Besok libur, apa aku boleh minta sesuatu? Apa? Aku ingin tahu tempat workshopmu, ucap Brianna. Ada di pavilion rumah. Albert tampak gugup lagi. Boleh aku diajak ke sana? Albert bingung. Kalau Brianna diajak ke rumahnya itu berarti Dein dan Eric akan tahu. Ya sudah kalau keberatan. Enggak, kok. Boleh. Besok jam 9 aku jemput kamu, ucap Albert cepat. Esok hari, Brianna sudah salim manis dengan Dein dan Eric. Kamu tahu, baru kali ini Albert membawa teman perempuan ke rumah dan ini benar-benar kejutan. Albert pernah bilang, tidak akan pernah membawa teman perempuan ke rumah kecuali perempuan itu adalah calon istrinya, ucap Dein berseri-seri memegang kedua bahu Brianna. Oh, kalau begitu apa aku akan jadi menantu bunda? Sahut Brianna renyah. Dein semakin berseri wajahnya,
dia tergelak senang bersama Erik. "Pak, calon menantu. Kita memang sukanya to the point." Brianna menunduk tersipu. "Cepat ajak Albert menikah, usia dia sebentar lagi menginjak 32. Bunda tak sabar menimang cucu dari anak lelaki Bunda." Hati Brianna berbunga-bunga, sementara Albert hanya bisa salah tingkah tiada henti. Mendengar celotehan ketiga orang di depannya. Singkat cerita, Brianna sudah berada di workshopnya Albert. Sangat luas dan penuh dengan benda-benda aneh menurut Brianna. Banyak miniatur motor, mobil juga pesawat. Terbuat dari kayu, bahkan tampak seperti asli hanya saja versi mini. "Ini mini workshopku. Aneh, ya." Brianna menggeleng. Dia bahkan takjub karena banyak benda versi mini yang Albert buat. "Aku ingin punya pabrik mobil tapi baru juga punya pabrik motor. Mama dan Papa memaksaku mempelajari bisnis perli. Kusingkirkan sebagian mimpiku demi mereka. Kak Lani sudah tidak mungkin menjadi penerus. Jadi ya mau tak mau aku yang harus mengurus perli. Kasihan, Mama dan Papa sudah sepuh, sudah waktunya mereka bersantai di rumah tanpa terlalu memikirkan perusahaan," ucap Albert. "Oh, sebentar, ini sepertinya rusak." Albert melihat salah satu hasil karyanya cacat. Brianna memperhatikan dengan seksama. Albert pun tenggelam dalam dunianya. Brianna tak berniat mengusik Albert. Alunan suara musik klasik yang teramat pelan menyihir Brianna. Untuk merebahkan diri di single sofa dekat jendela. Cuaca hari itu tampak mendung dan angin berhembus dengan lembut melalui kisi-kisi jendela. Brianna terlelap dalam heningnya ruangan Albert. Bagi Brianna, suasana di sana terdengar hening dibanding suasana diskotik. Hanya terdengar musik klasik yang mengalun pelan dan lembut serta suara alat-alat Albert yang entah sedang membuat apa. Setengah jam berlalu, Albert baru tersadar Brianna tak ada di ruangannya. "Ya Tuhan, aku lupa ada Brianna. Di mana dia?" Albert bergumam dan menepuk dahinya. Pandangan Albert terantuk pada sosok Brianna yang meringkuk dan terlelap di single sofa. Diam-diam dipandanginya wajah Brianna dengan senyum kekaguman lalu segera menyelimuti Brianna dengan sangat hati-hati. Setelahnya Albert keluar dari workshop kemudian makan. "Loh, mana Bri?" tanya Dein bingung karena Albert makan sendirian. "Dia tidur di ruang workshop. Aku keasikan benerin kerangka kastil-kastilan dan lupa. Jika ada dia, dianya tidur, deh," jawab Albert tanpa dosa. Dein menepuk dahi. "Ya Tuhan, dia pasti jenuh menemani kamu di sana. Harusnya kamu ajak dia nonton acara orkestra atau bermain flyboard sana ke Bali." Albert mengernyit. "Mama kan tahu aku nggak bisa berenang. Kalau jatuh gimana? Aku nggak pernah main gituan." Albert memberenggut. "Masa kamu kalah sama Leon, sih? Dia lo jago main flyboard," ledek Dein. Flyboard olahraga air dengan menggunakan jetpack yang terhubung dengan personal watercraft untuk mendorong penggunanya naik dan terbang di udara. "Sayang, Brianna itu kan gadis yang aktif dan energik. Pasti dia senang kamu ajak main flyboard." Dein terus mengompori. "Dia senang, aku jantungan. Kemarin nyariin dia di diskotik saja aku muntah karena bising dan aroma tempatnya yang aneh," ucap Albert. Dein menghela napas memaklumi anak lelakinya itu sedikit langka tapi nyata. "Ya sudah, kalau Brianna bangun, kamu ajak kencan kemana, kek? Atau shopping? Perempuan pasti suka shopping." "Ya, dia suka shopping." Albert manggut-manggut. "Jangan ajak dia lagi ke workshop, takut dia merasa jenuh dan bosan. Bisa-bisanya kamu lupa ada Brianna di ruangan itu." Dein menggaruk ujung alisnya. Albert kembali ke ruangan workshop bersama Dein. "Tuh, Mama lihat sendiri. Dia pulas sekali,
berarti dia nyaman ada di sini, bisik Albert. Dane tersenyum melihat Brianna terlelap nyaman di atas sofa. Cantiknya calon mantu mama. Dane menggeret Albert keluar ruangan. Segera tentukan hari pernikahan kalian, jangan lama-lama pacaran, ucap Dane. Ngelamar aja belum, gimana mau nikah? Ya sudah, nanti mama siapkan cincin lamaran terbaik untuk Brianna. Kamu tenang saja, Okel. Dane menepuk-nepuk bahu Albert lalu melenggang cantik dengan bersenandung riang karena senang Albert akan segera menikah. Menikah. Dan punya bayi kembar yang lucu seperti Dora. Bagaimana buatnya? Albert mengusap wajahnya kikuk. Galen mondar-mandir di kamarnya. Wajahnya tampak sangat serius. Tapi lalu dia teringat sesuatu. Kemudian senyum licik terbit di sudut bibirnya. Galen menelepon seseorang. Tapi kesal karena panggilannya tak jua diterima. Hingga dia harus kembali menghubungi orang tersebut beberapa kali. Bima, kamu kemana saja, sih? Galen kesal. Ada apa? Aku tidurlah, pusing banget semalam dicekoki minuman berbotol-botol, sahut Bima. Ini sudah sore, kamu tidur seharian, dengus Galen. Hei sahut Bima masih setengah mengantuk. Dengar. Kau tahu rahasia Valerie, bukan? Tanya Galen. Kenapa? Kamu mau makek dia? Bima balik bertanya. Aku mengincar temannya, Brianna. Tapi ini yang mau kubahas bukan soal Brianna Du. Aku mau kau cari info dan dapatkan bukti kalau dia adalah peliharaan omong. Titah Galen. Untuk apa? Kalau nggak mau makek dia ngapain kamu ngusik Valerie? Bima menguap. Sudahlah, aku minta bantuanmu. Kau mau uang? Enggak, ucap Galen. Tak ada yang tahu rahasia kelam Valerie selain aku, mau bayar berapa? Tantang Bima. Akan kubayar mahal asal kamu mau melakukan sesuatu untukku, sahut Galen. Katakan, ujar Bima. Dapatkan bukti dia sedang ada di kamar hotel bersama dengan pelanggan-pelanggannya, titah Galen. Bagaimana caranya? Kenapa tanya aku? Sana cari cara, dan aku akan membayar mahal untuk itu. Oke, uang muka dulu setengahnya, bisakah? Pinta Bima. Galen menutup telepon tanpa pamit. Dia segera mentransfer sejumlah uang pada rekening Bima. Cukup, tulis Galen di pesan saat mengirimkan bukti transfer. Wow, 10 juta. Kalau aku berhasil, aku akan dapat 10 juta lagi, balas Bima. Ya, Galen membalas singkat. Galen sudah punya rencana kini. Dia meminta Bima melakukan hal itu dengan cepat. Maka 3 hari kemudian, Bima membawa bukti rekaman Valerie sedang berada di kamar hotel bersama Om senang. Gila si Valerie, aku tak pernah menduga dia seliar ini, bahkan Brianna saja tidak tahu kelakuan mesum temannya sendiri. Galen tampak puas melihat video yang dia putar. Pemberian Bima. Nah, mana sisa bayaran untukku? Tanya Bima. Tanpa banyak bicara Galen segera mentransfer sisa uang untuk Bima sesuai perjanjian. Bima tersenyum puas, dia mengipas-ngipas dirinya dengan bahagia. Senang bekerja sama dengan Anda. Oke, aku pulang. Bima segera angkat kaki dari apartemen. Galen. Kini Galen hanya tersenyum puas dan licik melihat video Valerie di genggamannya. Galen segera menelepon Valerie. Aduh, jangan bahas Brianna, deh. Dia udah beda. Brianna berubah jadi gadis yang lembut. Bak domba berbulu lebat yang patuh dan suci, sahut Valerie tanpa membiarkan Galen bicara lebih dulu. Aku bukan mau membahas Brianna sekarang, tenang saja. Apa kita bisa bertemu? Tanya Galen. Valerie tertawa. Brianna lepas kini kau mengincarku. Oho, tidak,
Valerie. Aku masih sangat memuja Brianna. Tapi sungguh, saat ini ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu. Hal penting apa, sih? Ya sudah, bicara saja sekarang. Valerie terdengar penasaran. No, tidak bisa lewat telepon. Kita harus bertemu. Aku ingin memperlihatkan sesuatu padamu dan kamu pasti akan kaget. Hening sesaat.